Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online Lesson One. Kali ini kita akan belajar kelas 5, bab 1, melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Dari buku Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial dari buku Kurikulum Merdeka. Di halaman 19 sampai 28 kita akan membahas bunyi dan sifatnya. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah adik-adik, kita akan belajar bunyi dan sifatnya. Ada beberapa pertanyaan esensial yang nanti akan terjawab di akhir pelajaran ya. Yang pertama, bagaimana bunyi merambat? Yang kedua, mengapa ada bunyi keras dan pelan? Ketiga, apa yang mempengaruhi tinggi dan rendahnya suatu bunyi? Keempat, apa yang mempengaruhi keras dan pelannya suatu bunyi? Dan yang kelima, apakah kita bisa meredam suara? Ya, ini ada teman-teman yang sedang bernyanyi ya menggunakan beberapa alat musik ya. Nah, ini Aga, Ian, Mia, Dara, dan Banu sedang berlatih untuk festival sekolah. Mereka memainkan alat yang menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Bisakah kalian menebak bunyi yang dihasilkan oleh kelima karakter di atas? Nah, apa sumber bunyinya? Setiap alat menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Kalau ini botol minum yang ada isi airnya lalu ditiup ya, itu dia bisa mengeluarkan bunyi. Ini ada galon ya yang ditepuk-tepuk. Kemudian ini botol minum lalu kayaknya diisi sesuatu ya, seperti beras yang bisa kecrek-kecrek gitu ya adik-adik ya. Nah, kemudian di kelas 4 yang lalu, kalian sudah mempelajari bahwa bunyi berasal dari benda yang bergetar ya. Lalu bagaimana sifat bunyi? Mengapa bunyi beraneka ragam? Nah, yuk kita akan mencari tahu bagaimana bunyi merambat. Nah, kalau cahaya merambat lurus, bagaimana cara bunyi merambat ya? Mari kita lakukan percobaan untuk melihat bagaimana bunyi merambat. Nah, ada percobaan di sini, atur meja seperti ini. Lalu duduknya mungkin sesuaikan saja. Lalu nanti adik-adik ada yang menempelkan telinga ke meja. Lalu yang satu anak itu nanti mengetukkan benda. Bisa diketuk pakai tangan aja atau pakai sendok, pensil, dan lainnya. Ya, diketukkan lalu coba berganti posisi atau titik sumbernya. Misalnya tadinya di sini yang diketuk, nanti kemudian yang di sini atau yang lainnya, ya. Bandingkan perbedaan suara yang didengar jika kepala diangkat dari meja. Nah, lalu nanti tulis pengalamannya di lembar kerja, ya. Kemudian berikutnya yang percobaan kedua. Aturlah posisi dengan teman kalian agar kalian saling membelakangi seperti ini. Coba saling bicara. Apakah kalian bisa mendengar suara teman kalian? Sekarang coba salah satu dari kalian berdiri di luar kelas dan memanggil nama teman yang masih dalam posisi duduk. Apakah teman yang dalam posisi duduk masih bisa mendengar suara teman yang memanggil dari luar? Nah, ini ya. Kemudian masih ada berdirilah di taman sekolah, suara apa yang kalian dengar? Ya. Nah, ini nanti tuliskan pengamatannya juga. Nanti ini ditunggu arahan dari Bapak Ibu guru ya. Lalu percobaan 3. Ada baskom berisi air, botol minuman bekas yang sudah digunting bagian dasarnya. Nanti minta bantuan ibu guru atau bapak guru ya kalau kesulitan. Lalu gunting dan sendok. Langkahnya, masukkan botol yang sudah digunting pada bagian dasarnya ke dalam baskom. Atur posisi dan peran kalian seperti ini ya. Jadi yang satu itu ambil gunting, buka tutup di dalam air. Yang satu lagi dengerin dari mulut tutup botolnya, ya. Lalu gunting juga bisa diganti sama sendok ya. Jadi sendoknya diketukkan ke dasar baskom supaya menghasilkan suara. Kemudian langkah ketiga adalah lepaskan telinga kalian dari mulut botol bandingkan suara yang terdengar. Ya, lalu tulis hasil pengamatannya. Nah, kemudian diskusikan secara berkelompok ya. Di sini Karina akan membantu untuk menjawabkan bagian ini. Yang A, media apa saja yang bisa merambatkan bunyi dari ketiga percobaan yang telah dilakukan? Ya, petunjuknya adalah perhatikan perantara yang menghubungkan sumber suara dan telinga kalian. Ya. Nah, di percobaan 1 menggunakan benda padat sebagai meja perantara. Ya. Kemudian bagian kedua, percobaan kedua menggunakan udara.
ya atau gas sebagai perantara. Percobaan ketiga menggunakan air, ya. Kemudian yang B, ya, yang B bagian ini, di antara ketiga percobaan yang telah dilakukan, mana menurut kalian media yang paling baik merambatkan bunyi? Ya, di mana suara yang terdengar lebih keras dan jelas di antara ketiga tadi. Nah, jawabannya Karina buat di sebelah kanan, benda padat lebih baik dalam menghantarkan bunyi, karena tersusun rapat sehingga lebih mudah mengalirkan getaran. Ya. Kemudian yang C, dari percobaan 1 dan 2, menurut kalian kemana saja arah bunyi bergerak? Petunjuknya adalah pada topik A kalian sudah melihat bahwa cahaya bergerak lurus ya. Nah, lalu bagaimana dengan bunyi? Nah, ini ya, kita tidak bisa melihat arah bunyi secara langsung. Namun bisa diamati dengan teliti, kita bisa memprediksi arah bunyi gerak. Ya, dari sumbernya yang paling suaranya paling keras terdengar dari mana. Nah, kita bisa memprediksi arah atau sumbernya. Suara ketukan sendok terdengar dari semua posisi pada percobaan 1. Kita bisa mendengar suara walaupun tidak melihat sumber suaranya. Ini menunjukkan bahwa bunyi bergerak ke segala arah. Nah, berikutnya ada bacaan tentang sifat bunyi. Tahukah kalian apa itu garpu tala? Alat ini dipakai untuk menyelaraskan nada. Saat dipukul dengan keras, garpu tala akan bergetar dalam waktu yang cukup lama. Nah, garpu tala tuh kurang lebih seperti ini ya. Coba Kak Rina browsingkan. Garpu tala. Image. Nah, seperti ini adik-adik ya. Ini tuh biasanya untuk menyesuaikan nada ya. Nah, terus saat dipukul dengan keras, garpu tala akan bergetar ya, dengan waktu cukup lama. Jika garpu tala yang bergetar ini disentuhkan dengan air, kita bisa melihat gelombang air bergerak ke semua arah. Hal ini membuktikan bahwa bunyi bergerak ke segala arah. Percobaan sederhana ini membuktikan bahwa bunyi bergerak ke segala arah ya. Kalian bisa mendengar suara bel sekolah tanpa melihat bendanya. Seluruh penghuni sekolah yang berada di ruangan yang berbeda-beda juga akan mendengar suara bel sekolah tersebut. Nah, berbeda dengan cahaya, suara membutuhkan medium untuk merambat. Bunyi bisa merambat melalui benda padat, cair, dan juga gas. Benda padat merupakan medium paling baik dalam merambatkan bunyi. Hal ini karena partikel-partikel penyusun pada benda padat lebih berdekatan sehingga lebih cepat menghantarkan bunyi. Ini contohnya ya, suaranya dipantulkan ketika menabrak dinding, dia dipantulkan. Nah, kosakata yang baru adik-adik temukan adalah pertama nada. Nada adalah tinggi rendahnya bunyi. Ada gema, ini adalah bunyi pantulan yang terdengar kembali setelah sumber bunyi selesai. Biasanya terjadi di area yang luas. Gaung ini adalah bunyi pantulan yang terdengar kembali sebelum bunyi selesai bersuara. Ya, biasanya terjadi di area yang kecil. Kemudian, tahukah kalian bahwa suara juga bisa dipantulkan? Saat menabrak benda yang keras seperti batu, tembok, dan lantai, suara akan memantul kembali ke arah sumber suara. Pantulan ini disebut gema atau gaung. Pernahkah kalian mendengarnya? Mungkin kalau ruangannya besar tapi kosong ya, itu bisa menimbulkan gaung. Ya, atau gema. Kemudian sebaliknya benda yang lunak seperti busa, bantal, karpet, dan kain itu akan menyerap suara. Menurut kalian, mengapa kita tidak bisa mendengarkan gaung atau gema di dalam rumah yang banyak perabotannya? Nah, itu ya karena terserap semuanya. Nah, kemudian sekarang kita akan mengamati hasil bunyi yang berbeda-beda. Ini percobaan. Setiap bunyi yang memiliki karakter atau sifat yang berbeda. Nah, seantar senar gitar saja bisa menghasilkan bunyi yang berbeda-beda ya. Perbedaan tersebut ditentukan dari tinggi rendah serta keras atau pelannya bunyi. Bagaimana maksudnya? Nah, kita akan melakukan percobaan untuk mengamati. Alat-alat dan bahannya adalah botol plastik dengan ukuran dan bentuk yang sama, banyaknya ada 5 buah, air secukupnya, pewarna makanan kalau ada, spidol, dan kertas. Nah, ini percobaannya nanti ditunggu arahan dari Bapak Ibu Guru ya. Nah, percobaan pertama langkahnya ada 1 sampai 7 ya. Ini boleh dibacakan dahulu. Ya, kemudian percobaan 2 juga langkahnya adalah lakukan hal yang sama tapi sekarang tiup dengan lebih kuat.
Ya, apa perbedaan yang kalian dengar? Apakah nadanya berubah? Tulis hasil pengamatan pada lembar kerja. Nah, kemudian sekarang kita akan baca tinggi rendahnya bunyi. Bunyi dari sebuah benda berubah bergantung pada seberapa cepat benda tersebut bergetar. Ketika benda bergetar dengan sangat cepat, maka akan timbul bunyi yang tinggi. Contohnya suara peluit dan kicau burung. Ini ya contohnya. Nah, sebaliknya benda yang bergetar dengan lambat akan menimbulkan bunyi yang rendah. Contohnya suara anjing menggonggong, drum, dan detak jantung kalian. Suara orang dewasa terdengar lebih rendah dibandingkan anak-anak. Hal ini karena pita suara akan bertambah panjang dan besar ketika kita dewasa. Oleh karena itu, pita suara akan bergetar lebih lambat dan menghasilkan nada yang lebih rendah dibandingkan dengan saat kita masih kecil. Nah, kita bisa mengatur tinggi rendah sebuah bunyi dengan membuat benda bergetar lebih cepat atau lebih lambat. Contohnya ada alat musik ya di sini memiliki nada rendah yang bervariasi. Pada xilofon, semakin panjang batang kayu ya, ini xilofon, maka semakin rendah. Lalu, di tuner senar berfungsi untuk mengencangkan atau melonggarkan senar ya di bagian sini nih. Nah, ini berfungsi supaya semakin dikencangkan, senar gitar akan bergetar semakin cepat dan suaranya akan lebih tinggi. Kalau dilonggarkan, suaranya lebih rendah ya. Nah, apakah kalian bisa menjelaskan cara mengatur tinggi rendah bunyi pada alat musik suling? Nah, ya itu nanti bisa dilakukan percobaan juga dengan Bapak Ibu guru. Kemudian intensitas bunyi. Nah, intensitas bunyi adalah seberapa keras sebuah bunyi terbentuk. Ya, suara yang keras seperti petir memiliki intensitas yang tinggi. Suara yang pelan seperti suara orang berbisik atau suara senandung musik memiliki intensitas yang rendah. Bisakah kalian mencari contoh lain untuk bunyi yang memiliki intensitas tinggi dan rendah? Intensitas berbeda dengan tinggi rendah bunyi. Suling yang ditiup pelan tetap menghasilkan bunyi yang tinggi, namun memiliki intensitas yang rendah. Kemudian senar gitar yang paling tebal menghasilkan bunyi yang rendah. Namun jika dipetik dengan kuat akan menghasilkan intensitas yang tinggi. Kita juga bisa mengubah intensitas suara dengan mengatur gaya yang diberikan untuk membuat benda bergetar ya. Nah, seperti ini contohnya. Kemudian berikutnya mari kita refleksikan hal menarik apa yang kalian dapatkan pada topik ini. Yaitu, nah kalau yang ini sesuai adik-adik ya, jawabannya mungkin akan bervariasi. Yang kedua, apa perbedaan rambatan pada bunyi dan cahaya? Cahaya merambat lurus, sedangkan bunyi merambat ke segala arah. Yang ketiga, mengapa kita tidak selalu mendengar gema atau gaung, walaupun ada benda padat seperti tembok di sekitar kita? Karena benda-benda lain yang menyerap bunyi. Di dalam kelas ada tas, kain, tirai, buku, dan benda-benda lainnya. Di dalam rumah ada bantal, sofa, tirai, baju, karpet, dan benda-benda lainnya. Dengan demikian, pantulan bunyi tidak menghasilkan gaung atau gema. Lalu yang nomor 4, apa yang mempengaruhi jenis bunyi? Yaitu tinggi rendah nada, serta intensitas atau gaya yang diberikan dari bunyi tersebut. Yang kelima, bagaimana kita bisa mengubah nada dan intensitas dari bunyi? Kita bisa mengubah tinggi rendah nada dengan membuat benda bergetar lebih cepat atau lebih lambat. Bisa dengan mengencangkan senar, menambah ukuran, dan sebagainya. Mengubah intensitas dari bunyi dapat memberikan gaya yang berbeda. Nah, sekarang ada gangguan penglihatan pada manusia. Beberapa hewan seperti kelelawar, lumba-lumba, dan paus menggunakan kemampuan yang disebut ekalokasi untuk mendeteksi musuh, menentukan arah, menghindari bahaya, mencari makan, serta berkomunikasi. Ekolokasi menggunakan sifat suara. Suara yang dikeluarkan akan memantul saat bertemu objek atau permukaan ya. Kemudian suara pantulan itu akan digunakan oleh hewan sebagai informasi mengenai musuh, makanan, dan lain-lain. Nah, manusia tidak memiliki kemampuan ini ya. Contohnya ada pada kelelawar nih. Ya, jadi dia sebenarnya matanya tidak bisa melihat seperti kita, tapi dia akan mengeluarkan suara. Ya. Nah, suara ini akan memantul, jadi dia tahu, oh ini ada kupu-kupu, oh ini ada pohon, dan lain-lain.
Kemudian kemampuan ekolokasi ini dipelajari oleh manusia untuk menciptakan berbagai macam teknologi, di antaranya ultrasonografi dan alat pengukur kedalaman laut. Ultrasonografi atau USG adalah alat yang biasa dipakai oleh dokter untuk melakukan pemeriksaan bagian dalam tubuh kita. Ya. Lalu bagian kesimpulan apa yang telah aku pelajari, tadi kita sudah belajar bahwa bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar dan merambat ke segala arah ya. Lalu bunyi bisa merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Lalu bunyi bisa dipantulkan oleh benda-benda keras seperti tembok, batu, dan sebagainya. Namun bunyi juga bisa diredam oleh benda-benda lunak seperti busa, bantal, karpet, dan sebagainya. Lalu tinggi rendah bunyi dipengaruhi oleh seberapa cepat benda tersebut bergetar. Kita bisa mengatur tinggi rendahnya bunyi dengan membuat benda bergetar lebih cepat atau lebih lambat. Kemudian seberapa keras bunyi dihasilkan disebut intensitas. Kita bisa mengatur intensitas bunyi dengan memperbesar atau memperkecil gaya yang diberikan kepada benda. Ya. Nah, untuk pembelajaran topik C sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.